Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita hari ini telah ada di bulan Mei, bulan yang baru. Dan subtopik kita dari renungan kita sepanjang tahun ini yaitu menjadi putra dan putri Allah. Untuk bulan Mei kita akan pelajari tentang kita menuruti teladan yang sempurna itu. Kita menuruti teladan yang sempurna itu. Untuk pelajaran hari ini, sebelum kita dengarkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang terbaik dan berkat Tuhan yang indah hari ini kami boleh terima, boleh rasakan di tanggal pertama di bulan yang kelima, bulan Mei tahun 2021. Biarlah pekabaran pada pagi ini boleh menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudaraku, puji Tuhan, terima kasih untuk saudara yang boleh selalu mengikuti renungan pagi yang dibagikan melalui channel ini dan juga yang membagikan kepada orang-orang yang lain. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Saya tidak sebutkan nama satu persatu. Judul renungan kita untuk hari ini yaitu Ia bersandar sepenuhnya pada kuasa ilahi. Ia bersandar sepenuhnya pada kuasa ilahi. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Yesus adalah teladan yang sempurna dan kewajiban serta hak istimewa setiap anak dan orang-orang mudalah meniru teladan itu. Biarlah anak-anak mengingat bahwa Yesus saat anak kecil mengambil atas dirinya sifat manusia dan di dalam rupa manusia yang berdosa serta dicobai oleh iblis, sama seperti semua anak-anak dicobai, ia dapat melawan penggunaan iblis oleh ketergantungannya kepada kuasa ilahi Bapanya yang di sorga. Karena ia taat kepada kehendak Bapanya dan menurut kepada segala perintahnya. Ia memelihara segala hukum Bapanya, peraturannya, dan undang-undangnya. Ia selalu berusaha mencari nasihat Allah dan menuruti kehendaknya. Kewajiban dan hak istimewa tiap-tiap anaklah mengikuti jejak kaki Yesus. Hati Tuhan Yesus akan senang kalau anak-anaknya bertanya kepadanya untuk segala anugerah rohani, membawa segala kebingungan dan penggodaan yang mereka hadapi kepada Juru Selamat. Karena ia tahu bagaimana menolong anak-anak dan orang-orang muda. Karena ia pun pernah menjadi seorang anak kecil dan pernah mengalami ujian, kekecewaan, dan kebingungan yang biasa datang dan kepada semua orang-orang muda. Janji Allah diberikan sama banyaknya kepada anak-anak dan orang-orang muda, seperti kepada orang-orang yang sudah lebih tua usianya. Kapan saja Allah telah memberikan suatu janji, biarlah anak-anak dan orang-orang muda mengalihkan janji itu ke dalam suatu permohonan dan mohon kepada Tuhan supaya melakukan segala perkara itu bagi mereka dalam pengalamannya, apa yang telah dibuatnya bagi Yesus. Anaknya yang tunggal, ketika keperluan manusia, ia memandang kepada Allah, memohonkan hal-hal yang diperlukannya. Segala berkat Bapa telah sedia bagi orang-orang yang sudah lebih dewasa, telah disediakan juga bagi anak-anak dan orang-orang muda oleh pengantaraan Yesus Kristus. Jadi saudara, rahasia kemenangan Yesus di atas dunia ini ketika dia memilih untuk menjadi manusia. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah pencipta. Menurut Yohanes pasal 1, dia yang adalah juga juru selamat, dia yang memilih mati, dia yang memilih untuk menebus manusia. Tetapi di dalam kemanusiaannya, dia tidak sedikit pun untuk melanggar perintah Bapa. Dia berusaha untuk melakukan apa yang Bapanya kehendaki. Dia berusaha untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Maka kuncinya adalah kalau kita turut setia kepada peraturan Allah, peraturan Tuhan, kita akan berada pada tuntunan di dalam jalan-jalan Tuhan dan tidak mudah untuk tersesat. Tetapi pada pagi hari ini sebagai merupakan renungan kita adalah, maukah kita bergantung pada Allah? Maukah kita bergantung pada teladan Yesus Kristus? Maukah kita berserah pada Yesus untuk menuntun hidup kita? Kita akan menjadi seorang Kristen yang sejati, seorang yang akan memantulkan tabiat Kristus. Kecuali kita tunduk pada peraturan Tuhan, kita tidak mau mengikuti peraturan kita sendiri atau kebiasaan manusia, adat istiadat manusia,
tapi kita lebih condong pada mengikuti Tuhan, maka pastilah kita akan diberkati, kita akan dituntun, kita tidak akan mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan memberkati pekabaran pagi hari ini adalah doa kita. Mari kita akhiri dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah. Biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati kami semua sebagai pendengar setia Renungan Pagi melalui channel YouTube ini. Tuhan berkati. Dimanapun kami berada, biarlah perlindungan Tuhan ajaib menjadi bagian kami semua. Tuntun kami Tuhan, agar langkah kaki hari ini kami diberkati. Khusus bagi yang beribadah hari ini, Engkau berkati. Kiranya peribadatan Sabat boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat beribadah bagi yang menyucikan hari Sabat, dan yang lain selamat beraktivitas. Tuhan kiranya memberkati kita semua sepanjang hari ini adalah doa saya. Amin.